Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam ibadah doa malam GPL Usai. Saya percaya setiap kita siap untuk menyembah Tuhan. Malam hari ini biarlah hati dan pikiran kita mau fokuskan kepada Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Kami rindu menyembah-Mu malam hari ini. Kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi Engkau malam hari ini. Bertakhtalah Engkau di tengah setiap penyembahan kami, agar benar-benar penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, agar benar-benar penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab
Mari sembah, mari beri yang terbaik. Mari senangkan Tuhan malam ini. Sungguh sebab Dia Allah yang layak disembah. Sungguh sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Layak terima segala pujian. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kaulah juru selamat. Engkau Allah kekuatan. Engkau Allah perlindungan bagi kami. Kami sembah Engkau malam ini. Ya ra-ra-ra-ra-mo. Ya ra-ra-ra-ra-ra-mo. Mari setiap kita menyembah Tuhan. Mari setiap kita malam hari ini memberi mazmur bagi Dia. Dia yang layak disembah. Dia yang layak terima segala pujian. Inna-ra-ra-ra-mo. Sandara-ra-ra-mo. Ya ra-ra-ra-ma-yasi. Ya ra-ra-ra-ra-ra-mo. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia. Ya ra-ra-ra-mo. Ya ra-ra-ra-ra-ra-mo. Ya ra-ra-ra-ra-ma-yasi. Ya ra-ra-ra-ra-ra-mo. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu siap memberkati kami. Kasih-Mu yang melawat kami. Kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Inaralamayasi. Inaralamalayasi. Urinala bala 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 bayasi. Ya rababalayasi. Ya nanamo. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji. Kami puji. Kami puji Engkau Tuhan. Inilah yang terbaik bagimu. Inilah penyembahan kami. Inilah mazmur kami. Kami berikan bagimu Tuhan. Inna-ra-ra-ra-mo. Inna-ra-ra-ra-ra-mo. Inna-ra-ra-ma-yasi. Inna-ra-ra-ra-ra-mo. Inna-ra-ra-ra-ra-mo. Nuriara-ra-bayasi. Iya-ra-ra-ra-mo. Iya-ra-ra-ra-mayasi. Urinala-mala-mala-mala-ya-namo. Iya-ra-ra-ra-ra-mayase. Iya-ra-ra-bala-bala-bala-bala-mo. Iya-ra-ra-la-bala-bala-bala-bala-yo. Sikinana-namo. Sikiara-nala-m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 ayas. Sikiara-nala-mala-mala-mala-mala-mala-mayas. Sikiara-nala-mala-mala-mala-mala-mala-mayas. Sikiara-nala-mala-mala-mala-mala-mala-mala-mayas. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau sementara melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami sedang bertemu Engkau muka dengan muka. Kami mau mengalami
kami menyembah-Mu, maka ada sesuatu yang terjadi bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, perjumpaan dengan Engkau tidak ada hal yang menjadi sia-sia. Perjumpaan dengan Engkau adalah hal yang luar biasa. Kami percaya malam hari ini Engkau sementara melawat pribadi kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Namun tangan kanan-Mu selalu menopang, mengangkat setiap kami, bahkan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami. Kami rindu mendengar firman yang adalah kebenaran, yang menguatkan, yang memerdekakan, bahkan yang mengangkat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
Salam, selamat berjumpa lagi dalam ibadah doa malam GPI Elusai. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang tersungkur di hadapan-Mu, seraya menaikkan ucapan syukur kami atas segala kasih, kemurahan Allah yang selalu terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Tiba waktunya untuk kami mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Kami rindu agar supaya Engkau berbicara di tengah-tengah kehidupan kami, agar supaya kami menjadi pribadi yang selalu terus menyenangkan akan hati Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami menyenangkan akan hati Tuhan dalam hidup kami, maka setiap hal yang baik, berkat Allah akan selalu terus melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba, sehingga tak kala kebenaran firman-Mu ditaburkan di tengah-tengah kehidupan kami umat-umat-Mu, itu bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema firman Tuhan kita saat ini adalah kuasa perkataan. Ada sebuah ungkapan yang berkata, mulutmu harimaumu. Ungkapan ini terdiri dari dua suku kata, namun memiliki makna yang sangat dalam. Tentu Anda pun mengetahui arti dari ungkapan ini, di mana ungkapan ini memberi sebuah penjelasan mengenai efek dari perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Untuk itu setiap orang harus berhati-hati dengan perkataan yang diucapkan. Kenapa? Karena jangan sampai perkataan tersebut memberikan dampak yang negatif bagi diri kita sendiri, seperti seekor harimau yang siap untuk menerkam mangsanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, menjadi menarik untuk dibahas sebab Alkitab menjelaskan dalam kitab Kejadian pada pasal yang pertama mengenai bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya melalui perkataannya atau firman-Nya. Jika Anda membaca dengan baik, maka Anda akan menemukan bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya berdasarkan ucapan yang keluar dari mulutnya. Mari sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Bapak Ibu, Allah menciptakan bumi dan segala isinya melalui ucapan yang keluar dari mulutnya. Anda bisa membayangkan bagaimana peristiwa yang spektakuler itu terjadi di hadapan Anda. Dalam sejarah umat manusia tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan hal yang serupa dengan apa yang Allah lakukan ketika Ia menciptakan bumi dan segala isinya.
Makanya ketika hal itu terjadi di hadapan Anda mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Karena begitu spektakulernya peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu. Namun yang jelas di sana bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya melalui perkataannya, melalui ucapan yang keluar dari mulutnya. Percayakah Anda bahwa perkataan dari seorang yang diurapi Tuhan memiliki kuasa yang besar? Ada aura atau pesona yang berbeda dari seorang yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena seorang yang diurapi oleh Tuhan, setiap ucapan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu pasti terjadi. Di sana ada Roh Kudus yang akan berkarya melalui ucapan atau perkataan yang keluar dari seorang yang diurapi oleh Tuhan. Saya akan membawa kita semua untuk melihat ada 3 contoh kasus dalam Alkitab yang menunjukkan pesona dari seorang yang diurapi perkataannya. Yang pertama adalah Yosua. Yosua adalah seorang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu bisa mengikuti kisah ini di dalam Yosua pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-43. Sedikit saya akan menjelaskan kisah ini, Bapak Ibu. Jadi pada suatu ketika Yosua memimpin orang Israel untuk bertempur dengan 5 raja orang Amori. Demi memiliki waktu yang cukup untuk memukul kala musuhnya, dia berkata bahwa matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka kalau kita baca dengan baik Bapak Ibu peristiwa ini atau kisah ini, Alkitab mencatat di sana, maka seketika itu juga matahari dan bulan tidak bergerak sama sekali. Sampai Yosua menumpas habis musuhnya. Mari sama-sama kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat yang ke-13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Kita lompat ayat yang ke-14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Menarik dalam kisah ini adalah kalimat yang tertulis dalam ayat yang ke-14. Di sana berkata bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Saya mencoba untuk membandingkan kalimat ini dengan kalimat yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Perhatikan Bapak Ibu, mengapa Tuhan mendengar permohonan manusia? Jawabannya adalah karena manusia itu spesial. Saking spesialnya manusia itu, maka ucapan yang keluar dari mulutnya didengar oleh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kepada diri kita bahwa saya spesial di hadapan Tuhan.
Sekali lagi, saya spesial di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya spesial di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kepada diri kita bahwa ucapan yang keluar dari mulut saya adalah doa yang menentukan kehidupan saya. Sekali lagi, ucapan yang keluar dari mulut saya adalah doa yang menentukan kehidupan saya. Saya diberkati, saya dipulihkan, saya adalah saluran berkat untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, perhatikan dengan baik. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang dapat membangkitkan iman, yang dapat membangkitkan keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi yang akan kita alami dalam hidup ini adalah hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya hal-hal yang baik itu dapat kita alami dalam kehidupan kita. Poin kedua kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Kisah ini dimulai dari seorang istri yang menginginkan keturunan. Ia adalah Hana, istri Elkanah. Pada suatu kali, Hana berdiri dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh untuk meminta keturunan karena sudah bertahun-tahun belum memilikinya. Tentu karena saking pengennya punya keturunan, maka dia berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Singkat cerita, Imam Eli melihat Hana yang sedang berdoa itu dianggap mabuk. Kenapa? Karena hanya bibirnya yang bergerak, namun suaranya tidak kedengaran. Mendengar Imam Eli berkata seperti itu, maka Hana pun menceritakan kebenarannya, sehingga Imam Eli pun berkata di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-17. Mari kita lihat Bapak Ibu. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Imam Eli adalah seorang hamba Tuhan. Imam Eli adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat secara keseluruhan dari kisah ini atau peristiwa ini, apa yang Imam Eli sampaikan kepada Hana, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-20 bahwa setahun kemudian Hana pun mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan menganggap remeh akan perkataan yang keluar dari seorang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan menganggap bahwa perkataan yang disampaikan oleh seorang yang diurapi oleh Tuhan adalah perkataan yang sia-sia. Kalau kita memiliki paradigma yang salah bahwa apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan atau seorang yang diurapi oleh Tuhan, perkataannya hanyalah sia-sia, maka engkau akan mengalami imbasnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, keberadaan Hana untuk memiliki keturunan sangatlah tidak mungkin. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau kita selidiki dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-5, maka kita akan mendapati bahwa Tuhanlah yang menutup kandungan dari Hana ini. Maka sangat tidak mungkin untuk Hana memiliki keturunan. Tetapi ketika ia bertemu dengan Imam Eli, seorang yang diurapi oleh Tuhan, maka kasih karunia Allah melimpah kepada Hana. Dan Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-19 bahwa Tuhan ingat kepada Hana.
Di ayat yang ke-20 dilanjutkan di sana bahwa mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi seorang yang diurapi oleh Tuhan, ada kuasa dalam perkataannya. Jangan menganggap remeh setiap perkataan yang diucapkan atau yang keluar dari mulut seorang yang diurapi oleh Tuhan. Mungkin masalah yang kita lihat begitu besar dan tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi ketika Anda menjadi seorang yang diurapi oleh Tuhan dan semua perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut Anda adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan iman, membangkitkan keyakinanmu di dalam Tuhan, bahwa Tuhan mampu untuk menyelesaikan hal itu, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Akan selalu ada harapan. Dan harapan itu tidak akan pernah pudar bagi seorang yang diurapi oleh Tuhan. Tetaplah perkatakan hal yang baik Bapak Ibu. Tetaplah perkatakan hal yang membangkitkan iman. Maka engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Poin yang ketiga, mari sama-sama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Petrus adalah seorang nelayan dan juga seorang yang tidak berpendidikan. Namun Bapak Ibu, dalam sebuah peristiwa Alkitab mencatat bahwa Petrus mendeklarasikan mujizat seperti yang telah dilakukan Yesus ketika Yesus bersama-sama dengan dia. Kuasa perkataan tidak memandang engkau masih muda atau sudah lanjut usia. Karena kuasa perkataan itu hanya akan dapat terjadi ketika seseorang itu diurapi oleh Tuhan. Kalau Anda adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan, maka Anda memiliki kuasa perkataan itu. Bapak Ibu, saya membuat catatan di sini bahwa untuk mendeteksi bahwa seseorang itu diurapi oleh Tuhan atau tidak adalah apakah ia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan atau tidak. Hubungan yang karib dengan Tuhan tercipta ketika seseorang memiliki kehidupan doa di mana pujian dan sembah itu menjadi pola kehidupan dari orang tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, jika Anda sudah memiliki pola kehidupan puji dan sembah, maka pastikan bahwa perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang baik. Perkataan yang membangun iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita memperkatakan hal-hal yang baik sehingga hal-hal yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sebagai ayat penutup, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau singkapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami agar supaya kami dapat melakukan sebagaimana apa yang telah Engkau singkapkan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memampukan mereka untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat membangun iman mereka, keyakinan mereka, bahkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Sehingga melalui perkataan yang mereka ucapkan, hal itu bisa terjadi dalam kehidupan pribadi mereka. Dan mereka mengagungkan nama Tuhan dari setiap hal yang mereka alami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, biarlah kiranya setiap umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah setiap mata pencaharian mereka, diberkatilah anak cucu menantu mereka. Dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dan kemanapun mereka pergi dan berada, kiranya di sana ada tuntunan, penyertaan Tuhan, perlindungan Allah yang nyata di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Sungguh melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan. Melalui kebenaran firman-Mu kami diteguhkan di dalam iman pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibadah doa malam kita sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di dalam doa malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.